Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah Nur Fauziah, guru bahasa Sunda di SMK Negeri 2 Cirebon. Permasalahan yang dihadapi saat mengajar di kelas adalah motivasi belajar siswa yang rendah pada mata pelajaran bahasa Sunda. Masalah yang pertama, siswa tidak bersemangat saat belajar. Terpantau mereka sudah 3 tahun belajar secara daring dan sekarang harus 100% PTM, jadi masih butuh banyak adaptasi. Pembiasaan-pembiasaan yang dulu biasa dilakukan di rumah, sekarang harus dilakukan ke sekolah. Jadi siswa banyak yang masih belum terbiasa gitu, banyak yang malas untuk berangkat sekolah. Yang kedua, siswa acuh saat belajar di kelas. Nah, di sini siswa merasa belajar bahasa Sunda itu tidak penting, karena mereka merasa saya orang Cirebon, untuk apa saya belajar bahasa Sunda? Bahasa Cirebon pun sulit dipelajari, apalagi ini kita harus belajar bahasa Sunda. Lalu yang ketiga, siswa diam dan tidak menjawab saat ditanya. Di sini siswa bersikap pasif dan tidak terbuka pada guru. Akar masalahnya, yang pertama peserta didik terlalu nyaman belajar daring selama hampir 3 tahun. Ya, anak kelas 10 ini masih masa transisi dari SMP ke SMK, jadi masih butuh banyak waktu adaptasi untuk belajar dari daring ke PTM-nya pun mereka harus adaptasi, lingkungannya pun berbeda dengan lingkungan mereka yang dulu gitu, jadi siswa benar-benar dituntut untuk banyak berubah di sini. Yang kedua, 90% peserta didik tidak mengerti bahasa Sunda. Karena mayoritas orang Cirebon asli dan hanya sekitar 10%, 5-10% ya, yang berasal dari daerah Sunda seperti pendatang dari Bandung ataupun orang Kuningan gitu ya, perbatasan Kuningan Cirebon itu yang hanya beberapa orang yang bisa mengerti bahasa Sunda itu sendiri. Lalu yang ketiga, pembelajaran membosankan dan berpusat di guru. Metode yang saya gunakan sejauh ini memang masih metode ceramah, karena saya harus mentranslate bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Jadi dalam ketika menjelaskan, menerangkan materi pun saya menggunakan 2 bahasa gitu. Jadi saya jelaskan dulu bahasa Sundanya, lalu saya translate ke bahasa Indonesianya. Seperti itu. Nah, alternatif solusinya yang pertama motivasi peserta didik untuk semangat belajar. Guru harus terus-menerus memotivasi peserta didik agar semangat mengikuti pembelajaran, serta memberikan pemahaman pentingnya belajar bahasa Sunda. Bahwa Cirebon adalah masih bagian dari Jawa Barat, ya mau tidak mau gitu, masyarakatnya harus bisa dan mengerti bahasa Sunda. Lalu yang kedua, mayoritas peserta didik bukan berasal dari Sunda. Pembiasaan menggunakan bahasa Sunda saat di kelas, meskipun sangat terbatas, yang penting peserta didik telah mencoba. Ya, bahasa itu bisa dipelajari karena terbiasa digunakan. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, siswa harus menggunakan bahasa Sunda, meskipun bahasa Sundanya sangat sederhana. Yang ketiga, guru mengajar dengan asyik dan inovatif. Nah, di sini guru menggunakan metode dan media yang berbasis IT sehingga dapat menarik minat peserta didik. Hasil pemecahan masalahnya, setelah melakukan identifikasi lalu mencari akar masalahnya, dan sekarang alternatif solusinya sehingga dihasilkan hasil pemecahan masalahnya tuh yang pertama, peserta didik jadi lebih semangat saat belajar di kelas. Ya, apabila guru dapat membangun suasana belajar yang
asyik, yang menarik gitu ya, tentu siswa akan lebih semangat gitu saat belajar di kelas. Lalu grup selidik lebih terbuka kepada teman dan gurunya. Ya, setelah melalui proses pendekatan, lalu saling mengenal gitu. Peserta didik pasti akan lebih terbuka terhadap guru dan rekannya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal atas bantuan penggunaannya media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.